Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia serta para pendengar suara Baitur Rahman yang diberkahi Allah. Mari kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan agar disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, para kerabat beliau, para sahabat beliau, serta para tabi'in, para aulia, para syuhada, para ulama, para salihin. Kepada kita semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Apabila ada yang sedang dalam persoalan, semoga Allah memberikan jalan keluar. Apabila ada yang sedang dalam keadaan musibah, semoga Allah memberikan ketabahan. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah, mari kita mulai pengajian pada malam yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat dan para pendengar yang berbahagia, pembahasan ilmu tauhid dalam pengajian rutin kita halaqah maghrib telah menyelesaikan pembahasan tentang salah satu rukun iman kepada hari akhirat. Insya Allah mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Berbeda dengan 5 rukun iman yang sudah kita bahas sebelumnya, iman kepada qada dan qadar ini lebih banyak mendapatkan pembahasan dalam bentuk perdebatan di kalangan ulama-ulama Islam sejak masa lalu hingga saat ini. Kenapa ini memicu perdebatan? Apakah dalam persoalan keimanan ada ruang bagi perdebatan? Disinilah persoalannya menjadi rumit. Secara umum kita dapat katakan bahwa qada dan qadar itu memang ada. Itu memang tegas-tegas disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, meskipun dengan ungkapan yang berbeda-beda. Dan nanti kita akan melihat bukti-bukti logisnya, bukti-bukti nalarnya, bukti-bukti akliyahnya, dalil-dalil akliyahnya menunjukkan bahwa qada dan qadar memang ada. Lalu kenapa juga muncul perdebatan sangat panjang? Muncul perdebatan, muncul perbedaan pendapat bukan pada ada dan tidaknya qada dan qadar, tetapi lebih banyak pada bagaimana memahami qada dan qadar. Apa maksud qada dan qadar? Apa implikasi-implikasinya? Apa pengaruh-pengaruhnya? Apa akibat-akibat yang ditimbulkannya? Dan apa saja cakupan qada dan qadar itu? Itu yang banyak memunculkan perbedaan pendapat. Kita sedapat mungkin mencoba mengurangi perbedaan pendapat itu. Kita sedapat mungkin di sini mencoba mencari celah mana bagian-bagian yang tidak diperdebatkan, itulah yang akan kita kaji. Itulah yang akan kita bahas. Sedangkan bagian-bagian yang sedikit ada perdebatan, itu sedapat mungkin kita hindari. Tujuan kita ke niat mendebat masalah ilmiah. Tujuan kita bukan untuk memperdebatkan ilmu pengetahuan, tetapi untuk memahami bagaimana pengajaran-pengajaran yang telah diberikan oleh para ulama, para pendahulu kita, serta yang telah disampaikan oleh Rasulullah melalui pemahaman beliau terhadap kitab Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang berbahagia, salah satu hadis yang menyebutkan secara tegas
tentang iman kepada qada dan qadar, itu adalah hadis panjang yang sudah kita baca berkali-kali di mimbar ini. Ungkapan hadis itu dari awal adalah bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab melaporkan bahwa pada suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz tala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu suwadi syar la ya'rifuhu minna ahadun wala yura fihi atharus safar. Tiba-tiba dalam pertemuan kami itu muncul sesosok manusia yang hitam legam warna rambutnya, putih bersih warna pakaiannya. Tak ada di antara kami yang mengenalnya, tetapi tak ada terlihat tanda-tanda bahwa dia baru saja melakukan perjalanan jarak jauh. Lalu tiba-tiba orang yang sosok yang tadi muncul itu fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Orang itu betul-betul berani. Begitu masuk nyelonong duduk langsung di hadapan Nabi, ia sandarkan lututnya ke lutut Nabi. Ia letakkan dua telapak tangannya di atas lutut Nabi. Faqala akhbirni anil iman. Lantas orang tadi bertanya kepada Nabi, mengucapkan ungkapan-ungkapan kepada Nabi, beritahukan aku apa itu iman. Lalu Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman, kata Rasulullah, adalah beriman atau percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada para rasul, dan percaya kepada hari akhirat, serta percaya kepada qadar, baik ataupun buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa versi hadis ini juga ada dalam Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Bukhari dan sebagainya. Singkat cerita, orang terheran-heran dengan kedatangan, para sahabat terheran-heran dengan kedatangan orang tadi yang bertanya kepada Nabi, nyelonong sangat berani. Di tengah keheranan para sahabat Nabi itu, orang tersebut minta izin lalu tiba-tiba pergi keluar meninggalkan mereka yang terus-menerus dalam keheranan. Di belakang orang itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah anda semua kenal siapa yang datang tadi? Para sahabat menjawab, tak ada di antara kami yang mengenalnya. Lalu Rasul memberitahukan, innahu Jibril atani liwa'allimukum aniddin. Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Ia datang ke sini untuk meminta kepadaku agar saya menjelaskan untuk kalian tentang agama. Salah satunya adalah tentang rukun iman. Jadi rukun iman, sebagaimana diminta oleh Jibril kepada Rasulullah, penjelasannya adalah itu tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadar. Nah, dalam hadis ini disebut qadar. Wal qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar. Apakah qadar itu baik? Apakah qadar itu buruk? Harus diimani, wajib diimani, mesti diimani sebagai seorang mukmin sejati. Begitu kira-kira. Haruskah Jibril yang datang untuk mengajarkan ini? Ada sisi-sisi penting di sini, bahwa begitu fundamentalnya masalah keimanan ini, begitu pokoknya, begitu pentingnya, begitu mendasarnya. Lalu ketika para sahabat luput perhatian mereka terhadap masalah iman ini, terhadap rukun iman ini, Jibril yang datang. Kan kita sering lengah, kita kadang-kadang lupa oleh berbagai faktor, oleh berbagai keadaan, oleh berbagai tantangan. Ada hal-hal yang terkadang lupa kita tanyakan kepada para guru kita.
Para sahabat Nabi juga begitu. Itu manusiawi sifatnya. Tetapi karena ini adalah persoalan mendasar, persoalan yang amat penting, maka ketika manusia-manusia lupa, ketika manusia-manusia lengah mempertanyakan ini, Jibril langsung datang bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Disinilah pentingnya. Lalu Nabi menjelaskan semua satu persatu. Oleh karena itulah maka para ulama dan umat Islam sejak dari dahulu sampai sekarang tidak ada beda pendapat mengenai rukun iman ini. Jadi mulai dari iman, rukun iman yang pertama sampai yang keenam ini tidak ada beda pendapat. Yang ada itulah yang kecil-kecil itu. Bagaimana memahaminya, bagaimana batasannya, bagaimana cakupannya, dan seterusnya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, kenapa dalam hadis hanya disebut qadri saja? Qadri khairihi wa syarrihi. Tidak ada qada'nya. Yang disebut cuma qadar, tidak ada qada'nya. Sedangkan di dalam kitab-kitab, di dalam pembahasan-bahasan ulama ada disebut qada, ada qadarnya. Sedangkan di dalam hadis tidak ada qada'nya. Dalam ayat Al-Quran juga tidak ada qada'nya yang terkait dengan ini. Maka kemungkinan pemahaman yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa secara bahasa qada dan qadar itu dari satu sisi memiliki arti yang berbeda, sedangkan dari sisi lain ada artinya sama. Apa arti qada? Qada itu artinya ketetapan, ketentuan hukum. Qadhi, ya qadhi. Qadhi itu artinya orang yang menetap hukum. Kita mengenal nama-nama para qadhi sejak zaman dahulu. Orang yang menetapkan hukum, orang yang memutuskan hukum. Tuan qadhi. Nyokeun urang Jawa tuan qadhi. Ya. Nya urang penikah gok lile. Jadi yang memutuskan hukum-hukum. Begitu. Qadhi. Qada adalah ketetapan, adalah keputusan hukum. Apa itu qadar? Qadar adalah batasan. Qadar adalah ukuran. Qadar adalah kekuatan, kudrah, kekuasaan. Qadar adalah kadar. Kaji bahasa Arabnya kadar, si kadar. Batasan. Tapi kalau kita lihat dalam kamus Arab, salah satu makna qada adalah qadar. Salah satu makna qadar adalah qada. Kalau begitu, makna qada dan qadar terkadang berganti-ganti digunakan di dalam kebiasaan masyarakat Arab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mencoba memahami apa itu qada dan apa itu qadar, kita membuka literatur karya-karya para ulama. Kita buka kitab-kitab mereka. Ini ada seorang ulama, saya catat namanya di sini, Abdurrahman Hanabakah, dalam kitabnya Al-Aqidatul Islamiyah wa Ususuha. Kata beliau, setelah beliau pelajari, setelah beliau menelaah karya-karya para ulama sebelumnya, pikiran-pikiran ulama sebelumnya, terutama ulama-ulama awal, pembahasan-pembahasan mereka tentang qada dan qadar kadang-kadang terbalik ketika menjelaskan definisi masing-masing. Misalnya, ulama di kalangan Asy'ariyah umumnya, kata beliau, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan ilahi, iradah ilahi yang bersifat azali di Lauhul Mahfuz sana. Qada itu adalah iradah ilahi, di mana Allah memiliki iradah, memiliki kemauan, memiliki keinginan, memiliki target-target tertentu. Yang semua itu disebut dengan qada ketika di alam ilahiyah, di alam azali. Di mana alam azali kita tidak tahu di mananya.
Yang terpenting alam azali adalah alam abadi, alam hakiki, alam sebelum ada waktu, sebelum ada masa, sebelum alam tercipta, sebelum manusia ada. Itu alam azali. Qada Allah sudah ada di sana. Yang terkait dengan penciptaan alam dan segala isinya sudah ada. Bagaimana bentuknya? Mbak dah fikir bab bentuk kenan, hai dah fikir kenan yo kenan. Filsafat mencoba menerangkan semua itu. Tetapi ujung-ujungnya melahirkan kebingungan. Ketika kita tanya kepada para pengajar filsafat, kenapa ini membingungkan? Itulah ciri-ciri filsafat. Ya, gitu. Hanya membingungkan. Kalau tidak membingungkan itu bukan filsafat namanya. Kita nggak usah terlalu jauh. Alam azali, itulah dia alam azali. Bagaimana alam azali? Bukan alam seperti sekarang. Bagaimana? Pokoknya bukan seperti sekarang. Begitulah dia. Alam keabadian. Sedangkan qadar, kata ulama-ulama itu adalah ketentuan-ketentuan ilahiyah yang merupakan implikasi dari qadanya Allah terkait dengan alam dan segala isinya. Kalau di alam azali tadi semua struktur alam ini dengan segala benda jagat raya dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sudah ada dalam qadanya Allah. Lalu kemudian tercipta, terbentuk, tergerak, macam-macam itu adalah melalui qadarnya Allah. Jadi kalau qada alam azali, kalau qadar terjadi di alam nyata, alam sekarang. Jadi begitu. Ibu apa hadirin berbahagia. Itu ulama dari umumnya dari kalangan Asy'ariyah. Sedangkan ulama dari kalangan Maturidiyah. Nah, ini istilah juga ini. Macam-macam kan banyak ulama, banyak kalangan. Kita ambil saja. Dari kalangan Maturidiyah terbalik. Kata mereka, kata ulama ini, yang dimaksud dengan qadar, ya, yang dimaksud dengan qadar itu adalah ukuran-ukuran yang telah diberikan oleh Allah berupa muatan-muatan bagi alam semesta dan segala isinya ini di alam azali. Sedangkan qada, apa-apa yang terjadi ketika muatan-muatan tadi dimasukkan atau menjadi potensi bagi alam semesta ini. Nyan kamu tukar. Kenapa bertukar? Ya, itulah dinamika berpikir manusia. Tapi kedua-duanya percaya bahwa qada dan qadar itu ada. Cuma beda pemahaman. Maka nanti ada jamaah, hai Ustaz, ini pun reda membalik lagu. Kenapa bertukar takir? Kan begitu. Yang qada dibilang qadar, yang qadar dibilang qada. Nah, harus kita tanya, idran nedang belah tu. Mau yang mana Anda? Mau yang qada azali atau yang qadar azali? Kalau menurut saya yang qada itu yang azali. Anda begitu, nggak apa-apa. Ulama juga ada yang begitu. Kalau ada yang tanya ini, kalau saya ini yang qadar yang ilahi. Di alam azali. Nah, silakan di situ. Hana perlu dawa-dawa katanya. Yang penting adalah bahwa qada dan qadar diakui oleh semua ulama Islam. Itu. Lalu kenapa wal qadri khairihi wa syarrihi yang ada di dalam hadis ketika dipahami menjadi sangat luas, menjadi ada qada dan qadar, karena ternyata qada dan qadar memang memiliki pengertian yang ketika kita rujuk kepada qadar tercakup kedua-duanya. Ketika kita baca hadis al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk, maka di situ semua tercakup ketentuan-ketentuan Allah, baik di alam azali maupun di alam sini, alam sekarang. Ya. Jadi begitulah dia. Maka wal qadri khairihi wa syarrihi, saya kira ini sudah terjawab bahwa beriman kepada kadar baik dan kadar buruk itu semakna dengan beriman kepada qada dan qadar. Maka kalau kita nanti menemukan ada kitab, ada buku yang menulis rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar, iya berarti seperti itu.
Kalau nanti ada juga buku atau kitab yang menulis rukun iman yang keenam adalah beriman kepada kadar baik dan buruk, itu berarti juga benar, ada sumbernya di dalam pikiran para ulama. Ini bukan untuk membingungkan kita, bukan. Jangan dikira ini sedang berfilsafat membuat kita bingung, bukan. Tetapi begitulah yang ada, begitulah yang kita terima. Jangan sampai kita mengatakan nyoka kafi, ini sudah murtad, ini beda rukunnya ini. Saya dulu belajar dari indatu saya, dari tengku saya bukan begini. Di sana wal qadri khairihi wa syarihi. Di sini sudah qada dan qadar. Apa ini tamatan mampu nyoka bid'ah ayo? Tidak. Jadi itu dulu. Apa makna qadri khairihi wa syarrihi bagi manusia sebagai rukun iman? Apa makna qada dan qadar sebagai rukun iman bagi manusia? Maknanya adalah bahwa kita mengimani, bahwa kita meyakini Allah telah menetapkan ketetapan tertentu sejak alam azali, dan Allah telah memberikan kadar-kadar dan batasan tertentu di alam semesta ini, termasuk kepada kita manusia. Apakah dengan demikian manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan? Bukankah Allah telah menetapkan semua itu sehingga kita sudah terbatas, sudah ditetapkan sebagaimana keinginan, sebagaimana iradahnya Allah? Ya, kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tetapi ingat bahwa ketetapan-ketetapan Allah, qada dan qadar Allah itu adalah sesuatu misteri yang sangat luas, sehingga manusia tetap punya pilihan-pilihan, punya kebebasan-kebebasan bergerak, kebebasan menentukan segala sesuatu. Manusia diberikan kesempatan untuk menentukan nasib, manusia diberikan kebebasan untuk bergerak sebagaimana keinginan-keinginan manusia, tetapi sebebas apapun manusia bergerak, tidak bisa lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang telah dibuat oleh Allah. Manusia punya mata untuk melihat, bebas melihat segalanya, bebas melihat kapan saja. Tetapi ingat bahwa manusia memiliki mata yang memiliki keterbatasan dalam melihat. Sejauh apa batas kemampuan kita melihat? Sebesar mana benda mampu kita lihat? Sekecil apa benda yang mampu dilihat oleh mata manusia? Kutu, pijit bisa kita lihat, tetapi yang lebih kecil daripada itu, debu mungkin masih bisa kita lihat. Yang lebih kecil daripada itu, kuman, sudah tidak mampu dilihat oleh mata manusia. Inilah arti bahwa manusia memang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan yang terbatas. Manusia punya telinga, bisa mendengar apapun, tetapi ada suara-suara tertentu tidak mampu ditangkap oleh pendengaran manusia. Itulah takdirnya Allah. Ada istilah satu lagi, takdir. Takdir itu isi masdar dari qadar. Qaddara yuqaddiru, takdir. Dan segala macamnya. Manusia memiliki kekuatan, memiliki pikiran, memiliki wawasan, memiliki perasaan dan semacamnya. Semua boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi ketika semua itu dimanfaatkan secara maksimal, tetap ada batasannya. Itulah Allah telah tentukan kepadanya. Itu baik dapat salah mata oleh gedanya. Ini mata ini kemarin nampak, ini enggak nampak lagi. Ini salah kamu ini.
Yang bukan orang beriman namanya. Ketika masa muda umpamanya, kuat sekali pandangannya, setengah kilometer nampak dia lihat. Tapi ketika masa-masa tertentu nggak nampak lagi. Begitulah keterbatasan. Kalau kita terbang ke atas udara, kalau kita umpamanya naik pesawat udara, lalu kita lihat ke bawah, nampaklah rumah-rumah, mobil-mobil. Ketika kita masih di sekitar bandara, ketika pesawat masih radius ketinggian di bawah 1 km atau mungkin 100-200 meter, makin lama makin kecil. Mobil yang tadi nampak mobil sudah sebesar korek api, setelah makin lama mungkin tinggal satu titik, setelah makin lama nggak nampak apa-apa lagi. Kenapa tidak nampak apa-apa lagi? Karena memang manusia memiliki kemampuan penglihatan yang terbatas. Begitu pula alam jagat raya ini. Ketika umpamanya cuaca cerah, nampaklah langit dengan bintang-bintang bertaburan, jumlahnya luar biasa banyaknya. Tak ada manusia yang mampu menghitungnya, kecuali Abu Nawas yang mengaku mampu menghitung. Kan begitu? Ketika ditanya berapa jumlah bintang-bintang, kata Abu Nawas, sejumlah bulu domba ini, katanya. Tapi yang terpenting adalah begitu banyaknya bintang-bintang yang tidak mampu dihitung oleh manusia. Hanya sebagian kecil yang nampak. Kata fisikawan, kata ahli ilmu alam, itu hanya sekian persen, tidak sampai 10% yang nampak dilihat oleh manusia. Banyak lagi, jutaan lagi yang lain. Nah, inilah keterbatasan manusia. Sehingga pada hakikatnya manusia tetap memiliki keterbatasan, sehingga dia belum tentu mampu memberdayakan kebebasan yang telah dimiliki oleh dirinya. Lalu apakah dengan ada ketetapan-ketetapan itu manusia tidak lagi perlu berusaha? Tidak. Manusia tetap diberikan kebebasan untuk berusaha. Tetapi lagi-lagi kemampuan yang dimiliki oleh manusia ada kadarnya, ada batasan-batasannya. Tidak mungkin ia mampu mencapai segalanya. Ketika seseorang memiliki keinginan untuk mengangkat suatu benda tertentu, silakan ya angkat, tidak dilarang oleh Allah, silakan angkat. Tetapi bagaimana jika benda itu berat seberat mimbar ini? Mungkin berat sekali dianggap. Bagaimana jika lebih berat daripada mimbar ini? Manusia tidak mampu mengangkatnya. Itulah takdirnya, itulah kemampuan, itulah kadar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika seseorang ingin apa? Kita contohkan. Ingin kekayaan, ingin kejayaan, ingin kemakmuran, ingin kesuksesan. Silakan berusaha. Ketika segala kemampuan, segala daya upaya ia manfaatkan untuk berjuang meraih kesuksesan itu, apakah sudah pasti berhasil? Belum tentu berhasil sebagaimana yang dia inginkan. Boleh jadi berhasil, tetapi tetap keberhasilan ada batasan-batasannya. Inilah makna takdir. Kita wajib, kita mesti mengimani semua ini, karena ini adalah ketetapan Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, insya Allah kita sambung datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.